Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aslihatun Nadifah dengan NIM 2022 111 2031, Sabrina Romania dengan NIM 2022 111 2008. Saya Rita Priani Wibowo dengan NIM 2022 111 2003. Nomor 1, jelaskan bukti-bukti kejayaan zaman dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang, salah satunya ilmu pengetahuan. Kemudian didirikan pula pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah. Lalu di bidang sastra, kota Baghdad dikenal memiliki hasil karya yang indah dan banyak digandrungi masyarakat setempat. Di antaranya adalah Alf Lailah wa Lailah atau Kisah 1001 Malam. Di kota Baghdad pula lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan Islam terutama seperti Al-Khwarizmi, ahli astronomi dan matematika, lalu ada Al-Kindi, filsuf Arab pertama, dan Al-Razi, filsuf ahli fisika dan kedokteran. Lalu ada pula saksi kejayaan dari dinasti Abbasiyah yang masih tersisa hingga saat ini. Yang pertama ada Istana Uhaidir, dibangun pada 775 di dekat Kufah, sebuah wilayah yang berjarak 200 km selatan dari kota Baghdad. Istana ini sedikit banyak memberi gambaran mengenai bentuk kota melingkar. Di dalamnya terdapat sejumlah pekarangan, aula, sebuah masjid, dan permandian. Lalu yang kedua ada Makam Jemurut Hatun, berlokasi di pusat kota Baghdad. Bangunan ini sangat dekat dengan 6 madrasah Mustanariyah yang tersohor itu. Sesuai dengan namanya, bangunan ini didirikan oleh Jumurut Hatun, ibunda Khalifah An-Nasir Lidnillah. Ia adalah Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-34 tahun 1180 hingga 1225. Lalu yang selanjutnya ada Masjid Agung Samarra. Masjid itu adalah Masjid Agung Samarra yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral ini dibangun pada 848 hingga 852 oleh putra sekaligus pewaris Al-Mu'tasim, yakni Al-Mutawakkil. Bentuk menara yang sangat unik ini tampaknya terilhami oleh Zikurat, menara kuil kuno Mesopotamia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B, yakni mengapa peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran hingga sekarang. Adapun faktor internal meliputi lemahnya khalifah yang diangkat, lalu munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, lalu kemerosotan perekonomian, dan munculnya aliran-aliran sesat, lalu adanya fanatisme keagamaan. Dan ada pula yang menjadi faktor eksternal, yakni perang salib dan adanya serangan Mongolia ke negeri muslim. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2A, yakni bagaimana hubungan antara ipteks dengan Islam. Dalam perspektif Islam, ipteks dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang memungkinkan manusia untuk menguasai alam dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yakni bagaimana pendapat saudara sebagai seorang muslim tentang ipteks. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi ipteks. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Ipteks adalah anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk kebaikannya. Umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan ipteks. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A, yakni bagaimana ilmu bebas nilai menurut pandangan Islam. Konsep ilmu bebas nilai objektif tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan tradisional Islam yang menekankan peran wahyu dan agama dalam ilmu pengetahuan. Namun, beberapa ilmuwan muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mengakui pentingnya objektivitas dan rasionalitas dalam penelitian ilmiah. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memahami alam semesta dan ciptaan Allah, dan bahwa wahyu dan akal tidak harus bertentangan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B, yakni bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim. Saat ini ilmuwan muslim menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan ilmu bebas nilai di tengah
polarisasi agama dan politik. Namun, mereka juga terus berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan berusaha untuk mempromosikan dialog antar sains dan agama. Beberapa organisasi dan institusi Islam seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Islam (ISSCO) bekerja untuk mendorong penelitian ilmiah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya untuk nomor 4, ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu. Bagaimana pendapat Islam tentang pendapat tersebut? Dan jelaskan bagaimana pendapat saudara sendiri, jelaskan dengan dalil, ayat atau hadis. Menurut pandangan Islam, Islam tidak menganut prinsip pemisahan agama dan negara secara mutlak. Dalam Islam, agama dan negara memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Agama Islam memberikan panduan moral dan spiritual bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan negara bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan publik. Namun, Islam juga mengakui bahwa ada ruang-ruang tertentu di mana agama dan negara tidak boleh saling mencampuri. Contohnya dalam hal kebebasan beragama dan keyakinan. Negara tidak boleh memaksakan agama tertentu kepada rakyatnya dan setiap individu berhak untuk memeluk dan menjalankan agamanya dengan bebas. Menurut pendapat pribadi, saya berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara dalam Islam adalah hubungan yang kompleks dan dinamis. Islam tidak menganut prinsip pemisahan agama dan negara secara mutlak. Namun, juga tidak berarti agama harus mendominasi semua aspek kehidupan bernegara. Penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang kaya akan tradisi dan interpretasi. Pandangan tentang hubungan antara agama dan negara dapat berbeda-beda di antara para ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa dalil yang menunjukkan hubungan erat antara agama dan negara dalam Islam. Yang nomor 1 yaitu Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan sebenarnya, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah ajarkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penolong orang-orang yang berkhianat. Dalil ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peran bagi negara untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ajaran agama. Nomor 2, Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan para pemimpin untuk berbuat adil kepada rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan pemimpin negara untuk menjalankan pemerintahan dengan adil dan berlandaskan nilai-nilai agama. Selanjutnya nomor 5, bacalah ayat Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 lengkap dengan harokatnya dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, serta jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan surat Al-Alaq. Perintah membaca dan mencari ilmu. Ayat pertama yang berbunyi Iqra, bacalah, menjadi titik awal wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Kemudian proses penciptaan manusia. Ayat kedua menjelaskan proses penciptaan manusia yang berawal dari alaq atau segumpal darah. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang lemah dan hina. Namun Allah SWT memiliki kuasa untuk menciptakan makhluk yang luar biasa. Yang ketiga, kemurahan Allah dan peran perantara malaikat. Ayat ketiga menegaskan bahwa Allah SWT Maha Pemurah. Dia memberikan kemudahan dan bimbingan kepada manusia dalam proses belajar. Malaikat Jibril menjadi perantara dalam menyampaikan wahyu dan mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, Allah pemberi ilmu. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah SWT adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Dia mengajarkan manusia dengan berbagai cara, termasuk melalui wahyu, akal pikiran, dan pengalaman. Yang selanjutnya, manusia belajar sepanjang hayat.
Ayat kelima menekankan bahwa manusia diciptakan dengan keterbatasan ilmu. Kita diwajibkan untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan sepanjang hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 memberikan pesan penting tentang hubungan antara iman, ilmu pengetahuan, dan proses belajar. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk memahami ciptaan Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sekian jawaban UTS dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.